Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mila Putri, program studi manajemen pendidikan Islam kelompok 3 semester 4. Baik, yang pertama saya akan jelaskan di sini yaitu mengenai model pembiayaan pendidikan. Di sini ada beberapa model. Model yang pertama yaitu model dana bantuan murni. Model ini merupakan uang bantuan negara yang dibagikan pada sekolah di daerah tanpa memperhitungkan pertimbangan kemampuan pembayaran pajak daerah setempat yang didasari pada jumlah siswa yang harus dididik. Kemudian yang kedua yaitu model landasan perencanaan. Model yang menggambarkan bahwa negara tanpa mempertimbangkan kekayaan dan pajak daerah memberikan dana kepada daerah yang miskin lebih banyak untuk setiap siswanya dibanding dengan daerah yang makmur. Kemudian yang ketiga, model perencanaan pokok jaminan pajak. Model ini dibatasi dengan penentuan penafsiran penilaian per siswa yang menjadi jaminan negara diperuntukkan bagi wilayah sekolah setempat. Bantuan negara menjadi berbeda antara apa yang diterima daerah per siswa dengan jumlah negara per siswa. Pembagian presentasinya sangat tinggi di sekolah distrik yang miskin dan rendah di sekolah distrik yang kaya atau sejahtera. Kemudian keempat, model persamaan persentase. Model ini lebih banyak memberikan sumbangan yang dibutuhkan kepada tiap murid dan guru ke daerah-daerah yang kurang makmur. Dalam program yang sama, jumlah pembiayaan yang disetujui dihitung bagi setiap siswa, tiap guru atau bagian lain yang dibutuhkan. Jumlah yang diperlukan berubah-ubah tiap bagian sesuai keperluannya. Kemudian kelima, model perencanaan persamaan kemampuan. Model ini menghendaki distrik yang kaya membayar pajak sekolah yang dikumpulkan kembali di negara. Kemudian keenam, model pendanaan negara sepenuhnya. Model ini merupakan rencana yang dirancang untuk mengeliminir perbedaan lokal dalam hal pembelanjaan dan perpajakan. Pendanaan sekolah akan dikumpulkan di tingkat negara dan diberikan ke sekolah distrik dengan dasar yang sama. Kemudian yang ketujuh, model sumber pembiayaan. Model ini dikembangkan Hambers dan Paris yang menyediakan suatu proses penentuan pembiayaan pendidikan yang mencerminkan kebutuhan perbedaan dari kondisi ekonomi di setiap daerah. Model ini menurut Sergi Fani tidak bersangkutan dengan pendapatan pajak maupun kekayaan suatu daerah. Selanjutnya, model surat bukti atau penerimaan. Model ini memberikan dana untuk pendidikan langsung kepada individu atau institusi rumah tangga berdasarkan permintaan pendidikan. Mereka diberikan surat bukti penerimaan dana untuk bersekolah melalui sistem voucher yang mencerminkan subsidi langsung kepada pihak yang membutuhkan, yaitu murid. Selanjutnya, model rencana bobot siswa. Model ini merupakan model yang mempertimbangkan siswa-siswa berdasarkan proporsinya. Contohnya, siswa yang cacat, siswa program kejuruan, atau siswa yang pandai dua bahasa. Model ini berdasarkan pengalaman, yakni model ini sering disebut incrementalis, di mana biaya yang diterima satu sekolah mengacu pada penerimaan tahun yang lalu dengan hanya penyesuaian. Kemudian pembahasan yang kedua yaitu solusi melalui kajian kasus pembiayaan pendidikan. Di sini ada beberapa. Pertama, solusinya itu masuk ke perguruan tinggi, kemudian ikut sekolah kedinasan, kemudian kejar beasiswa, kemudian rajin ikut lomba, kemudian bekerja part time, kemudian terlibat dalam proyek dosen, kemudian mengajukan pinjaman biaya pendidikan. Mungkin itu saja penjelasan dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.